sahabat MDK Jambi, kita lanjutkan tadi ya yang sudah terpotong tadi, kita dengar azan zuhur ya, alhamdulillah, masya Allah nih pondok ya, ketika azan semua ditutup ya, sama seperti waktu di kantor kita ya, waktu di kantor kita juga ya sama seperti pondok ternyata. Jadi kalau kantor kita tuh memang 10 sampai 15 menit sebelum waktu sholat kita udah tutup. Jadi kami sudah tutup, Ustaz. Jadi mempersiapkan kondisi nasabah dan pegawai untuk mempersiapkan panggilan Allah. Jadi itu keputusan direksi. Nah, tapi kita tadi alhamdulillah juga tempat kita bicara tadi dekat dengan masjid, dan juga kita sudah tadi mendengarkan Cucunda juga sudah dites sama Ustadz dan dari para santrinya ya. Nah, kita sekarang mau bincang-bincang lagi nih ya di tengah suasana di Kampung Quran Mataku. Nah, di Kampung Quran juga Tat ya? Bisa ya Kak ya? Iya Tat. Nah, tadi kita sempat terputus untuk mencari tahu informasi, sementara Ustadz Hamzanya tidak hadir. Kita ingin tahu, tadi baru saya dapatkan tentang dauro dan takasus. Betul ya? Nah, saya ingin dapatkan yang regulernya seperti apa itu Ustaz? Untuk reguler sendiri memang di pesantren kan. Oh, di pesantren. Jadi Mataku itu ada dua, ada mahat dan pesantren. Mahat tadi yang sudah dijelaskan tadi ya. Ada daurah 40 hari, ya. Ada takhusus itu 1 tahun. Takhusus 1 tahun. Adapun pesantren itu memang kelas reguler untuk mereka yang berumur SMP dan SMA. Levelnya lulus, SMP SMA ya. SMP SMA itu di pesantren. Jadi mereka di sini memang fokusnya ngapal Quran dengan metode kuantum Mataku. Jadi percepatan ngapal Quran. Jadi di sini santri Mataku ya kalau mau menghafal Quran hitungan bulan alhamdulillah bisa 30 juz. Hitungan bulan 30 juz. Masya Allah. Dengan target nanti tetap ketika mereka sudah selesai menghafalkan 30 juz dalam hitungan bulan, mereka nanti ada program lagi untuk memutkinkan hafalannya. Mungkin juga. Mungkin hafalannya. Mungkin, Masya Allah. Jadi nggak sampai yang lama. Dan itu memang terus mungkin dia terjaga. Alhamdulillah sudah ada program untuk menjaganya setiap hari. Jadi memang sudah ada program untuk menjaganya, ada Sabti namanya, mengulang hafalan baru 1 juz, nanti mengulang hafalan lama 1 sampai 2 juz. Itu disimak. Sampai simak satu dengan santri. Oh. Pasang-pasang. Jadi itu program untuk itu SMP SMA? SMP SMA. Jadi SMP itu ada juga yang 30 juz, SMA 30 juz Ya, gitu. jadi semuanya emang fokusnya Quran. Jadi mereka ngapal Quran dengan target mungkin hafalan 30 juz ditandai dengan mereka mampu membaca Al-Quran 30 juz dalam waktu sekali duduk. Sekali duduk. Allahu Akbar. Bahkan di santri kita juga seperti yang sudah disampaikan pusat di masjid, itu beberapa santri kita emang kita programkan mereka bukan hanya sekali duduk, tapi ada 41 kali hatam. Jadi sekali hatam, nanti besoknya dihatamkan lagi, jadi per 3 hari mereka hatam, per 3 hari sampai 41 kali. Jadi itu tahap mungkin yang kedua di Mataku. Tapi berapa tahapan? Ada beberapa yang baru saja yang kita bisa jalankan, itu baru 2. Jadi yang pertama sekali duduk, yang kedua itu 41 kali hatam. Yang ketiga nanti seperti apa? Yang ketiga memang target kita sanad. Oh, ngambil sanad. Ya. Oh, Masya Allah. Jadi dengan bacaannya bagus, hafalannya kuat gitu ya. Dan juga bacanya bersanad. Bersanad lagi yang itu, Masya Allah. Dan itu untuk bisa jadi santri di sini, mau SMP, mau SMA, itu ada biayanya enggak ya? Ya, terbetul. Ya, khususnya di pesantren Mataku memang kita ada biaya. Oh, ada biaya. Enggak ada masalah. Masuk pesantren di Mataku sendiri ada biayanya, ada biaya awal, dan itu bulanan. 4 bulanan. Adapun untuk rincian biaya mungkin bisa nanti menghubungi di bawah ini begitu, karena kasih tahu nomor teleponnya bagi sahabat MDK yang kepengen tahu, karena beliau ini Ustadz yang menyiapkan program. Jadi bukan yang menyiapkan rupiahnya, dia nggak mikirin rupiah. Jadi yang paling penting masyarakat Indonesia yang ingin hafiz Quran
mungkin, bersanad, itu yang disehatkannya. Dia nggak mikirin rupiah, karena rezeki udah dijamin Allah. Jadi dia nggak hitung-hitung rupiah nih, Masya Allah ya. Nah, mungkin ini kalau saya lihat tadi, jangan-jangan ini sudah terbebas dari riba, makanya enak banget gitu ya. Nah bener nih, semua nggak ada transaksi di bank ribawi. Alhamdulillah di pesantren Mataku, baik itu pesantren maupun di Mataku lah, kampung Utara Mataku ini seluruh karyawannya emang kita wajibkan untuk mengalihkan yang tadinya di bank ribawi, kita secara langsung kita paksa untuk dialihkan ke bank syariah. Masya Allah, ini suatu luar biasa, ketua programnya Masya Allah. Jadi memaksa, mewajibkan, beda dengan yang di sebelah ya, mewajibkannya masih tempat riba. Kalau beliau ini mewajibkannya pindah ke bank syariah. Nah saya berharap seluruh bendaharawan gaji, dengerin ini, memudahkan untuk menghafal Al-Quran, memudahkan untuk memungkinkan Al-Quran, memudahkan nanti itu dapat sanad. Ternyata apa? Memindahkan rekening dari bank ribawi seluruh karyawan. Seluruh karyawan. Seluruh wali santri kalau gitu. Semoga. Oh, semoga. Nah, ini tolong wali santri yang ada di sini didengerin nih untuk anak-anaknya. Ya, Bapak Ibu yang punya anaknya di sini udah didengar nih. Bahwa programnya udah ngasih tahu nih agar mudah untuk menghafal Al-Qur'an, mungkin bersanad, agar supaya semua tidak punya lagi rekening di tempat riba. Jadi kita nih benar-benar nih, Allah berikan kemudahan AMDK Al-Jambi bertemu dengan orang-orang yang semangat. Yang satu visi ingin meninggalkan perbankan ribawi. Antum masih ragu nggak dengan bank syariah? Alhamdulillah dari awal memang saya senantiasa menggunakan bank syariah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Di wajah-wajahnya berseri-seri nih. Kusnuzon. Nih, baik sangka sama orang Islam, baik sangka sama bank syariah. Walaupun bank syariahnya mungkin terdengar kanan kiri, ya kurang baik. Nah, begitu, terdengarnya sama aja, bla 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 bla. Tapi ya lebih baik memilih syariah dibanding yang jelas-jelas ribawi. Masya Allah. Nah sama juga mungkin antum bisa sampaikan juga ini ke sahabat AMDK. Sampai-sampai antum bisa bertemu gitu loh. Mungkin kegalauan antum, kerisauan antum karena dekat dengan Al-Quran, karena bertransaksi mungkin ada yang merasa ragu atau apa gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ikhwafillah rahmatullah. Saya Abu Muhammad Duyono Husain Al-Jambi, sering disingkat dengan AMDK Al-Jambi. Itu nama ketika saya diberi kesempatan oleh manajemen pada waktu saya masih bekerja, berjalan dari satu kota ke kota yang lain, ya, senusantara dan juga sampai ke luar negeri. Jelasnya ke Hong Kong, mau kemana ke Hong Kong? Nah, ke Hong Kong gitu ya. Nah itu AMDK Al-Jambi, Abu Muhammad Duyono Husain Al-Jambi. Abu, ana bukan ustadz. Nah, jadi antum harus tahu nih, ana bukan ustadz. Saya seorang praktisi perbankan syariah pada waktu saya masih bekerja. Kalau saya saat ini praktisi syariah ya, yang ingin mengajak umat ya dari bangun tidur sampai tidur kembali terbebas dari transaksi riba. Nah, ini sisa umur kita. Ya, jadi kalau dulu sering ketika saya bawain karena saya sebagai pegawai bank. Kalau saat ini saya sebagai masyarakat, tapi tetap ingin mengajak masyarakat untuk meninggali transaksi di perbankan riba, untuk hijrah menuju ke bank syariah. Nah, ya. Kenapa? Karena saya punya anak namanya Muhammad. Nah Muhammad ini nabi kita, orangnya yang namanya manusia maksum, bebas dari dosa. Saya berharap anak saya nanti juga bisa seperti akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah saat ini beliau juga sudah habis Quran 30 juz. Ketika saya hijrah dari perbankan riba, itu Muhammad. Duyono nama pemberian orang tua. Jadi nama pemberian orang tua satu kata. Ternyata itu nama-nama para sahabat itu satu kata. Dia orang tua saya itu namanya sudah ngikuti sahabat itu. Nama saya cuma Duyono. Ya, Duyono itu artinya Dwi itu dua katanya. Tidak, saya itu anak pertama.
karena lahirnya zaman Dwi Korah, nah, katanya gitu ya. Jadi ono itu ada, tapi dalam bahasa di sini Dwi Ono itu diberi wasiat ibu, diberi wasiat ibu. Apa wasiatnya ono? Jadi kalau kita lagi ngomong dengan dakwah, ongkos ngomong ora usah, nah, gitu ya. Ini Dwi Ono itu diberi wasiat ibu mau. Jadi jangan berpikir ketika kita ngomong dakwah, jangan berpikiran dunia. Kita berharap untuk akhirat. Karena apa? Wasiat ibu itu Islam bimbing umat. Islam bimbing umat. Jadi kalau ibunya benar, itu umat akan benar. Maka kita berharap para ibu-ibu awalin anak kita dengan Al-Quran. Karena ibunya para sahabat itu mengawali anaknya dengan Al-Quran. Karena Al-Quran itu akhlaknya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kusen ini nama orang tua. Di kusen itu palang pintu ya. Nah, jadi kalau nak suruh anak kita cerai sama sama istri itu ganti palang pintu. Hati-hati kalau sudah ada orang tua ganti palang pintu tuh istrinya sudah diceraikan gitu ya. Nah itu kusen. Jadi palang pintu kita itu kita ketika masih hidup itu adalah pintu. Jadi dua orang tua ini pintu surga di dunia. Ya. Al itu bentuk ma'rifah pasti. Jambi tempat lahir. Nah itulah nama Abu Muhammad Dwi Ono Kusen Al-Jambi. Sering disingkat AMDK Al-Jambi. Ya. Nah, tapi untuk dakwah ini AMDK itu apa? Amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Jadi AMDK itu apa? Amalnya mengajak ditutupnya konvensional. Itu hari-hari saat ini. AL amal lainnya apa? Jambi. Jambi itu jangan antum menolak bank Islam. Jadi kalau ada yang masih membenci bank syariah, yuk kita dialog dulu deh. This is the chief executive. Tell a student at Matago Islamic Boarding School that soon we will have a big event. His name is Matago Incredible Talent. Diskusi. Kebetulan saya saat ini ada di komunitas masyarakat pecinta bank syariah. Jadi walaupun saya bukan pegawai bank syariah, tapi ingin memberi literasi, ya, penjelasan kepada umat agar hijrah ke bank syariah. Ini perkenalan AMDK Al-Jambi. Dan perlu diketahui saat ini saya masuk fase yang keempat. Fase pertama saya hidup dari uang riba 0 sampai 18 tahun. Fase kedua saya bekerja di bank riba 18 tahun 2 bulan. Ya, dari level bawah sampai level atas. Ya, itu di posisi umur 37 tahun. Ya, saya pada waktu itu di senior manager, saya hijrah ke bank, saya turun. Jadi dari umur 37 sampai 56 saya di bank syariah. Nah, saat ini masa sisa umur untuk makin dekat untuk bertemu dengan Allah. Maka kita berharap sisa umur ini bisa bermanfaat untuk manusia lainnya, yaitu saya tidak ingin bekerja lagi, tapi ingin memberikan literasi kepada masyarakat untuk meninggalkan riba. Lewat apa? Al-Quran. Lewat apa? Al-Quran. Ya, jadi makanya alhamdulillah Allah mudahkan anak-anak saya, cucu saya itu dekat dengan Al-Quran. Ya alhamdulillah anak saya sudah ada yang hafiz Al-Quran, cucu juga sudah hafiz Quran. Doakan saat ini baru 3 juz, mudah-mudahan mengejar sampai 30. Nah ini dia. Assalamualaikum. Nah, ini dia. Ya. Apa Insya namanya? Allah hidup berkat tanpa riba. Ah, Takbir, Allahu Akbar. Masya Allah. Siap? Siap itu syariat Islam, Al-Quran pedomannya. Nah, itu dia. Itu
itu cucu saya. Ya, baru 5 tahun, ya, baru 5 tahun, belum sekolah nih. Tapi baca Qur'annya sudah berapa kali hatam? 4. 4 kali hatamnya. Dengan bacaan yang sudah dia baca. Jadi bukan hafalan aja, jadi membaca. Baca bahasa Indonesia juga bisa gitu ya. Berhitung juga sudah bisa ya. Nah, itulah kalau kita dekat dengan meninggalkan riba. Jadi perlu diketahui masyarakat ya, ikhwafillah rahmatullah, di masyarakat saat ini kadang-kadang suami istri, suaminya dapat ya, istrinya enggak. Istrinya dapat, suaminya enggak. Nah, perlu diketahui banyak sekali yang sering terjadi di masyarakat para pelaku riba. Karena teman-teman saya awalan dan juga saya pelaku riba. Mereka yang masih melakukan riba saat ini, kalau dipilih Allah baik. Kalau dipilih Allah baik. 2 kondisi akan diperoleh. Salah satunya akan didapat. Kalau dia pegawai, dalam pekerjaannya ada masalah. Orang berpikir dia jelek. Tidak. Justru Allah sayang sama dia. Dengan dia ada masalah, dia akan kembali kepada Allah. Dia akan beristighfar, dia akan bertobat, dia kembali kepada Al-Quran, dia kembali kepada masjid, dia kembali kepada para ulama. Insya Allah Allah disayang Allah, maka kembali kepada Al-Quran, kembali kepada masjid, kembali kepada para ulama. Jangan di tempat yang lain kalau ada masalah. Karena mereka-mereka yang bisa memberikan nasihat, terutama nasihat kematian. Karena 1 detik ke depan kita tidak ada yang tahu. Apakah kita masih hidup? Apakah kita masih bernyawa? Apakah kita masih bertobat? Bisa bertobat kepada Allah? Belum tentu. Maka ketika tahu hari ini bahwa apa yang kita lakukan bermaksiat kepada Allah, segera istighfar. Tobat kita kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita istighfar, tobat, seluruh dosa kita selama ini diampuni Allah. Wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Hai orang-orang, bertobatlah kalian kepada Allah agar kalian beruntung. Jadi kalau kalian mau beruntung, tobat. Ya, tobat. Itu yang kedua. Nah, ketika antum saat ini masih bermaksiat, masih melakukan riba, masalah di kantor nggak ada, usaha lancar, penyakit enggak, hati-hati. Karena tanpa sadar antum keluar rumah mati tanpa bertobat. Nauzubillah. Ini yang dikenal dengan namanya istighfar. Antum dilengkapkan. Antum diberikan kenikmatan karena Allah tidak sayang sama antum. Hati-hati. Maka teliti kita, muhasabah diri kita saat ini, kehidupan kita. Bagaimana kehidupan kita? Galaukah kita? Seringkah ribut kita sama orang tua? Seringkah kita ribut sama istri kita? Seringkah ribut kita sama anak-anak kita? Hati-hati. Jangan-jangan itu dampak dari rezeki yang haram. Atau kita sulit datang ke masjid. Atau kita tidak suka dekat dengan ustaz. Hati-hati. Ya, hati-hati. Jangan-jangan kita masih pelaku riba. Jangan-jangan kita masih mendapatkan transaksi ribawi. Maka dari itu, ketika kita masih melakukan itu, hari ini, saat ini, antum tahu. Artinya, antum disayang sama Allah. Mudah-mudahan video yang sedikit ini bisa memberikan pencerahan kepada antum. Bila anak antum ingin dekat dengan Al-Quran, dia sulit, jangan-jangan ada rezeki haram masuk kepada beliau, sehingga memperlambat dia untuk menghafal Al-Quran. Jangan salahkan anak kita, jangan salahkan istri kita, jangan-jangan kita sebagai suami yang memberikan rezeki yang haram. Maka untuk ibu-ibu sekalian, ya, kalau antum sebagai istri, antum sebagai anak, beritahu suami antum, beritahu ayah antum, kami siap lapar. Jangan sampai kau beri rezeki yang haram dalam kehidupan. Mungkin itu bisa memberikan pencerahan. Afwan jidan, kalau ada yang salah itu datangnya dari Abu Muhammad Duyono Kusinga Al-Jamil, kalau ada yang benar semuanya datang dari Allah. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.